Bir itu nggak perlu lo musuhin, lo nggak perlu takut sama birnya. Yang lo perlu takut adalah mental orang-orangnya. Gue tuh tahun 2004 atau 2005 tuh gue udah siaran di Female ngomongin makanan. Nama acaranya Food for Fun. Tapi karena itu radio, nggak ada visual, jadi gue harus sangat santai. Jadi ngobrolinnya tuh bukan yang kayak, wah kuliner Indonesia harus begini-begitu, enggak. Tapi lebih kayak, makanan apa yang lo nggak boleh pesen kalau ngedate pertama, misalnya kayak gitu. Tapi buat gue sendiri, makanan itu adalah passion gue, sementara musik adalah pekerjaan gue. Nyokap gue itu punya catering. Dari gue kecil sama nyokap gue udah suka masak, tapi dia juga orang yang kayak gue, pindah-pindah. Tadinya interior designer, sekarang emang udah full ngurusin kuliner, jadi catering. Cuma makanannya yang desain gue. Jadi gue kan tergabung di beberapa kegiatan, misalnya kayak ada Aku Cinta Makanan Indonesia. Inisiasi yang kita tuh pengen mendokumentasikan, menyebarluaskan, mempromosikan masakan Indonesia ke Indonesia maupun ke luar negeri. Karena minat gue makanan, yang gue cari tahu tentang makanan dan apa yang terjadi di belakangnya. Misalnya kayak belakangan ini gue tahu masalah tentang pertanian di Indonesia tuh jadi concern gue juga sekarang. Itu kan hasil ngobrol, nggak mungkin gue tiba-tiba beli beras di pasar terus gue tahu kalau sebenarnya jumlah petani itu sekarang udah mulai sangat menurun gitu. Jadi Bir Gembira itu sebenarnya gue bikinnya sebagai media. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang pembacanya itu mungkin ngerasa kayak inilah yang menyuarakan pikiran kami. Karena nggak ada media yang ngomongin bir. Ya kan, jadinya begitu ada, terus mereka ngerasa ini teman ngebir gue, teman mabuk. Padahal maaf nih adik-adik, aku bukan ngajarin kalian mabuk, tapi gue mau berbagi fakta tentang bir. Karena ceritanya gue tuh dulu, sampai sekarang juga gue tiap hari minum bir. Nah kemudian kenapa jadi komunitas, setiap kita bikin acara orang-orang itu kan datang terus. Terus mereka terus berkumpul sampai ini menjadi seperti apa ya, media dengan komunitas yang kuat. Misalnya nih, gue kasih tau pertama kali Bir Gembira bikin workshop, tiketnya itu 100.000 buat berdua. Dapat apa? 5 botol. 5 botol, 3 diantaranya bir impor. Secara value itu udah sekitar 400-an something. Gue jual cepet. Tapi emang kita lebih kayak pengen ini. Kita bersenang-senang, tapi gue juga punya ada gerakan campaign namanya Tahu Batasnya. Jadi lo apa-apa tuh cukupnya aja, nggak usah berlebihan. Ya makan, ya ngebir, dan lain-lain. Orang tuh kan suka nanya, jadi harusnya minum bir tuh bolehnya seberapa banyak sih? Setiap orang tuh beda-beda. Ada yang 1 kaleng nggak apa-apa, ada yang seteguk aja celeng. Jadi gue bilang, bahkan ketika lo nggak ngebir pun lo tetap cool, it's okay. Jangan takut sama peer pressure bahwa kalau lo nggak minum lo nggak cool. Karena kadang-kadang emang ada yang datang ke gue, wah ada Mbak Ade nih harus minum ya, harus minum. Kayak enggak sih, biasa aja. Kalau waktunya lo minum, kalau lagi enggak juga it's okay to say no gitu. Karena memang bener ini ngomongin bir sama kayak makan. Lo perlu mengekspos lidah lo dengan berbagai jenis yang berbeda. Kalau enggak yang kita ngerti cuma si brand-brand lokal. Gue nggak nyalain brand lokal, tapi brand lokal itu jenisnya cuma ada lager sama stout. Bir itu nggak perlu lo musuhin, lo nggak perlu takut sama birnya. Yang lo perlu takut adalah mental orang-orangnya. Jadi sebenarnya banyak ini sih, kalau yang gue pengen kejar tuh, gue bukan ngebantu produksinya, tapi ketika kalian semua produksi membuat sesuatu, gue bantu untuk promote supaya ini bisa berjalan gitu. Jadi biasanya gue kalau gue udah tahu mau pergi minum, gue minum espresso shot 2. Biasanya di bar pasti ada, lo pasti bisa ngopi. Kenapa espresso? Lebih karena ngapain lama-lama kalau ngabisin 1 cangkir americano gitu kan. Langsung shot 2, lo minum seberapa banyak pun, mabuknya tetap mabuk, ini alkohol bos. Tapi besok pagi tidak hangover, aku tetap bisa bangun subuh dan olahraga. Kayaknya kafein, jadi ini sebenarnya bukan penelitian, tapi waktu itu kejadian tidak sengaja, dimana 1 hari gue harus cupping kopi banyak banget. Malamnya minum-minum, jumlahnya sama orang-orang yang lain, semua tepar dan gue nggak apa-apa. Sebenarnya gue tuh udah terakhir tuh kayak tidur cepet lagi. Tapi kalau misalnya kayak ada acara yang seru, gue akan tetap pergi. Nah itu tadi, kopi gue nggak pernah skip. Karena gue nggak mau menghabiskan nyesel pagi-pagi nggak bisa olahraga gara-gara semalamnya karaoke di down gitu misalnya.
gue tetep kok kayak pergi-pergi gitu, tapi gue mungkin bisa dihitung sama waktu karena apa ya, gue banyak koleksi minuman di kamar. Menurut gue kalau nggak perlu pergi terus udah selesai kayak habis minum-minum tinggal tidur kan enak. Salah satu band yang gue urusin SID waktu itu manggung, terus kita emang baliknya ke apartemen. Gue nggak inget apa-apa sebenarnya, udah zero. Cuma gue baca SMS, zaman itu masih SMS, bayangin. Selama itu si Jering ngasih tahu gue, kita tahu bahwa kamu juga suka bersenang-senang, tapi lain kali kamu harusnya tahu kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya bersenang-senang. Lo tau nggak apa kejadiannya malam itu yang gue nggak inget? Bobby lagi nyanyi, mic-nya gue rebut. Ya, gue nggak mau kayak gitu lagi.